Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga ayat 6. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, biar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, serta menjadi kekuatan bagi kehidupan kami di hari lepas hari. Mengampuni kesalahan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga ayat 6. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf yang telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi benar-benar mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali. Saya senantiasa berharap pada Tuhan, Bapak Mama semua senantiasa bersyukur karena Kotong diberikan kesempatan untuk terus membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan di sela-sela kehidupan Kotong hari lepas hari, terlebih khusus bagi Bapak Mama yang memberi diri untuk bersaat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan memberikan beberapa pengenalan tentang Yusuf. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Mama dong sudah mengenal Yusuf dengan baik dari cerita-cerita Alkitab yang ada dari masa Kotong sekolah minggu sampai kepada saat ini. Tetapi cerita Yusuf itu sering Kotong dengar sebagai seorang pemimpi. Yusuf dikenal baik sebagai seorang pemimpi, dan mimpi-mimpinya itu tidak hanya berbicara tentang kebahagiaan, tapi juga mimpi-mimpinya juga berbicara tentang malapetaka dan kejatuhan dan segala hal. Jadi bukan membicarakan hal-hal bahagia saja yang Kotong inginkan, tetapi juga hal-hal buruk, hal-hal yang Kotong anggap tidak sepantasnya Kotong terima. Jadi mimpi seorang Yusuf atau Yusuf si tukang pemimpi, suka mimpi. Yusuf ini dikenal dengan sangat baik di dalam kehidupan keluarganya sebagai anak yang
sangat taat, paras baiknya, elok parasnya, manisnya. Jadi yang digambarkan di ayat 6 yang terpisah itu juga sebenarnya digambarkan di dalam keluarganya. Tetapi ternyata dalam kehidupan kekeluargaannya itu membuat ia dijual di Mesir dan dibeli oleh Potifar. Di dalam kehidupan yang lebih baru, tentu kita semua pernah berharap bahwa kita keluarga menjual kita untuk kebutuhan atau keinginan keluarga sendiri. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan dan terpuruk lah bagi saya. Kalau kita menjadi Yusuf, pasti kita akan terpuruk. Dan keterpurukan itu membuat dia sebenarnya harusnya, kalau kita bilang sebagai manusia masa kini, pasti harusnya dia kayak stres, harusnya dia kayak marah Tuhan, harusnya dia kayak terpuruk, harusnya dia kayak depresi dikit, atau harusnya dia kayak istirahat sebentar, harusnya dia kayak berhenti bekerja, dan harusnya dia kayak seperti apa yang kita inginkan lah gitu yang kita gambarkan pada masa kini. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Dia terus bekerja, dia terus melayani Tuhan, dia tidak menjauhi Tuhan, dia hidup di dalam Tuhan, dia terus bekerja sebagai seorang pemimpi, dia melanjutkan tugas tanggung jawabnya walaupun dia ada di roda kehidupan yang paling rendah. Itu sebabnya ketika dia sampai di Mesir dan dia dibeli oleh Potifar, ternyata roda kehidupannya menjadi berputar lebih cepat daripada apa yang dipikirkan. Kenapa saya bilang lebih cepat? Karena biasanya ada masa-masa transisi di mana ketika kotong kehilangan ketempung diri. Ini seperti kotong kehilangan ketempung diri, kalau kotong kehilangan keluarga gitu. Kotong dijual, lalu kotong terpuruk, dan masa terpuruk itu mungkin memakan waktu yang cukup lama untuk kembali kepada titik yang lebih baik lagi, lebih baru lagi. Yusuf memberikan satu pedoman hidup bagi ketong bahwa keterpurukan itu penting, perlu untuk menyehatkan ketong punya mental kembali, psikis, mental kita kembali, tetapi tidak harus tenggelam di dalam keterpurukan itu. Kotong harus tahu dan kotong harus mau untuk terus bekerja dan melayani Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, tidak marah Tuhan, tahu bahwa Tuhan itu akan menunjukkan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Hal yang baik sekali Tuhan buat itu terdapat dari ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Yusuf benar-benar diberkati oleh Tuhan di masa hidupnya di rumah itu. Bukan hanya Yusuf, tetapi karena Yusuf juga ada di situ, maka Tuhan juga memberkati rumah tangga itu. Rumah itu segala isinya, segala usahanya diberkati oleh Tuhan. Jadi Yusuf bukan hanya menjadi diberkati, tetapi benar-benar menjadi berkat di dalam rumah tangga itu. Yang kita selalu berpikir bahwa hidup ini membutuhkan roda kehidupan, tetapi kita hanya mau yang di atas. Sedangkan roda itu harus berputar untuk menyeimbangkan ketumpung perasaan dan ketumpung kondisi mental yang ada saat ini, untuk tahu bahwa kita sebenarnya masih butuh Tuhan gitu. Bukan masih, tapi akan selalu butuh Tuhan. Supaya kita semakin mengingat bahwa segala perkara yang Tuhan buat itu di dalam ketumpung roda kehidupan tuh, Tuhan ada di tengah-tengahnya. Tuhan ada di tengah-tengahnya, Tuhan yang melihat bagaimana ketong berputar, Tuhan yang membimbing arahnya kemana, Tuhan yang membuat ketong pun jalan roda itu lewat yang rusak kok, lewat yang baik kok, tapi Tuhan senantiasa mendampingi ketong. Dan hal itu seharusnya menjadi titik tolak pertama dan utama bagi ketong pun hidup, bahwa
hidup di dalam Tuhan adalah kotong wajib mengelola kotong pun hidup. Jadi bukan hanya di atas baru kotong berpikir, bukan hanya di bawah baru kotong berpikir untuk mengelola kotong kehidupan, tetapi juga saat kotong di atas. Jadi karena roda itu setiap menit detik itu berputar, tentu hidup itu setiap menit detik itu bisa saja berputar. Karena itu kotong harus ada di dalam Tuhan dan memberikan kotong pun diri tempat yang kudus bagi Tuhan untuk Tuhan tempati. Dan akhirnya kotong akan diberkati dan kotong siap untuk jadi berkat dimanapun kotong berada. Yusuf akan menjadi contoh senantiasa dalam kotong hidup sepanjang kotong hidup. Dan contoh yang nyata itu harus kotong wujud nyatakan dalam kotong kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Selamat menjadi berkat Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua. Tuhan Yesus senantiasa mencukupkan dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas perkenan Tuhan. Kami boleh membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan, Tuhan memberkati firman yang kami baca. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kekuatan bagi kehidupan kami, untuk kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa dalam surga, kami senantiasa mendoakan hidup pribadi lepas pribadi kami, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, pekerjaan, pelayanan, ekonomi keluarga kami, orang tua kami, sakit penyakit kami, segala sesuatu yang kami makan, kami minum, segala sesuatu yang dalam tahap pemulihan, perawatan, segala sesuatu yang terkait duka cita dan sukacita kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan senantiasa mencukupkan kami dengan berkat dan kesehatan. Biarlah melalui semuanya itu, nama Tuhan selalu kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan tugas tanggung jawab kami selepas kami beraktivitas. Kami mohon biarlah semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak, Mama, Saudara semua. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.